Forum Pejuang Seniman ini tidak diundang dalam gelar pendapat atau dalam mempersiapkan perda budaya. Ini juga pelecehan. DPRD sendiri tidak menganggap ada forum perjuangan ini. Jadi ini ke depan menjadi semangat kita untuk tetap bersuara dan menyadarkan bahwa manusia-manusia ini ada menjadi orang dan ada berbudaya. Kalau kita memang orang yang berbudaya, tidak ada ngomong anggaran, fasilitas dan apresiasi terhadap seniman dan budaya. Tidak hanya di forum pejuang seniman ini, yang sebenarnya seniman adalah mereka-mereka yang ada di kampung-kampung. Seniman tradisi itulah yang menjadikan kita masih ada sampai sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya agak katakan bingung. Nanti bingungnya melihat stakeholder atau pemerintahan. Pada dasarnya ya, kalau kita bicara tentang kebudayaan secara universal, ini aspeknya sangat luas seperti yang dibilang oleh Yusuf terlalu besar. Tapi kalau kita bicara tentang kebudayaan Minangkabau, ini saya sepakat dengan Yuzan Muslim bahwa kata kebudayaan itu sebetulnya orang Minangkabau telah terdahulu mengenalnya, yaitu adat atau istiadat. Sebetulnya kalau kita bicara kebudayaan Minangkabau, kita kaitkan dengan kesenian. Kesenian itu adalah permainan nagari, pamenan dari pemburu. Artinya itu sangat penting, karena kesenian itu merangkum pada bentuk ada istiadat itu sendiri, ada mesek, ada pesan-pesan tertentu tentang moral dan lain sebagainya. Dan itu sangat berpihara oleh stakeholder pemegang kebijakan yang ada di Minangkabau, ini mama, alul ulama, ceripan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang Sumatera Barat, tentang kesenian, kalau tempat kesenian itu dihancurkan oleh pemerintah Sumatera Barat dalam konotasi kebudayaannya, pemerintah Minangkabau yang kita mengacu kepada adik bahasa bisa syarat bahasa kita bulat syarat mengaku adik memaki. Ini kalau kita gabungkan dengan kesenian permainan anak negari, pemainan epal nundu, artinya pemerintah tidak lagi respect pada pemainannya begitu. Artinya dia tidak komen dengan kesenian yang ada di Sumatera. Kalau dia komen, kalau dia respect, pasti segala sarana dan prasarana itu dibangun dengan baik. Nah, ini yang saya tidak menuduh ya. Ini maaf saja. Dulu waktu Fauzi Bahar jadi wali kota, main pijat waktu itu Dewan Kesenian Padang itu ada, saya pengurus. Tapi setelah main pijat wali kota, justru Dewan Kesenian Padang itu habis. Begitu juga habis ketika Zainal Makam menjadi gubernur, Dewan Kesenian sempat dibangun. Tapi setelah Iwan Baitno menjadi gubernur, ini Dewan Kesenian juga hilang. Jadi dua-dua yang satu masa, satu tempat itu, inilah nasib kita seniman atau budayawan yang diikuti oleh orang yang tidak semasa dengan juga begitu. Ini mazhabnya gitu. Jadi yang menjadi catatan bagi kita apa yang harus kita lakukan dalam kondisi
Karena ini salah satu, di satu sisi ada kekuasaan, di satu sisi ada kegiatan. Nah, juga forum perjuangan seniman ini, apapun yang dilakukan itu gaungnya sangat besar, tetapi pengaruhnya itu yang tidak besar. Karena yang akan dipengaruhi itu orang yang tidak sepaham dengan kita, jadi tidak berpengaruh. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita sebut, kalau memang dia tidak respon, tidak respect dengan hal yang demikian, pasti juga tidak berpengaruh. Jadi kaum yang besar pengaruhnya tidak ada, gitu. Khusus untuk provinsi. Sehingga di provinsi-provinsi lain para pimpinannya juga tercengang. Kenapa tidak berpengaruh? Nah, ini sebetulnya yang menjadi buah pemikiran. Saya tidak bicara tentang politik ya, karena memang kita ini nggak terdorong pajak dapur ke sawah. Jadi memang agak sulit juga. Karena sudah 1 tahun forum perjuangan seniman ini bergerak, seakan-akan mereka tidak punya bukti, begitu, tidak punya bukti untuk mendengar dan tidak punya hati untuk meresap. Kalau kita kaitkan dengan budaya di Minangkabau, bahwa kesenian itu permainan nagari, permainan pemilu, itu pimpinan atau pemerintah itu mulus. Jadi ini bukan dilema ya, tapi ini saya juga minta maaf juga setelah kejadian di Lema itu, ketika adanya reaksi dari seniman itu, pembangunan zona C yang alih fungsi menjadi hotel itu menemukan jalan buntu, gitu. Tidak ada penyelesaian dan tidak ada solusinya. Ini saya juga nanti kita mengundang Pak Dayat ya, memberi gambaran kenapa solusi ini tidak ada. Karena mungkin eksekutif dan legislatif itu akan menjadi satuan community yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sebetulnya. Jadi mumpung pada yang ada di sana, ini dilema sebetulnya. Kalau kita anggap seniman itu kebicu dengan karang, tidak juga ya. Ini sebetulnya dipicu tarang-tarangan gitu. Jadi ini yang jadi pendapat saya Pak Ilmus, memang ketika kita menganggap kebudayaan Minangkabau itu berkaitan dengan adat istiadat, kemudian kesenian juga berkaitan dengan adat istiadat, kemudian untuk permainan anak nagari, permainan dari penghulu. Sekarang sepertinya kita tidak ada penghulu lagi begitu. Hanya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator yang kami hormati, Pak Kadis, Pak Ketua Budaya Senior, ini juga Pak Presiden Amerika. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, saya Hidayat, anggota Yayasan Unit Teater. Saya hadir sini mewakili nama guru tenaga komunitas ketika masih mahasiswa di sini, dan juga banyak pakar ilmu, pelajaran serta juga pengalaman di dalam budaya. Itu yang motivasi utamanya. Pada kesempatan ini ada beberapa hal mungkin sebagai sharing informasi dan sharing berpikir yang mungkin saya hamparkan ke forum yang sangat mulia ini. Yang pertama terkait persoalan bagaimana peta Sumatera Barat di peta kebudayaan nasional. Itu kami memiliki bagaimana Bali, Jogja, Jabar begitu menggeliat dalam konteks seperti itu, dan
menjaga dan menjaga persoalan kebudayaan, terkhusus seniman yang ada di daerah kita ini. Atas dasar itu, Bapak Ibu yang kami hormati, kita ingin coba tawarkan problem solvingnya dalam bentuk legacy. Legacy itu adalah peraturan daerah. Peraturan daerah ini yang akan dijawab nantinya, mana yang bakal politik praktis saja, yang seperti disinggung oleh Pokir. Karena Pokir ini juga tidak bisa dilakukan juga. Karena menjadi anggota DPRD itu modal juga besar, tentu dia akan merawat konstituen. Itu satu sisi sakit kita seperti itu. Nah, dalam konteks seperti itu, tawarannya adalah legacy berbentuk peraturan daerah. Kita bertahun, 2 tahun, 3 tahun yang belakangan ini, perda spirit normalnya adalah Undang-Undang 5 2017 tentang kemajuan budaya. Nah, ada dasar berpikirnya, ada potensi kegelisahan kita. Generasi Z, generasi milenial, mungkin generasi alpha, yang mulai tidak akrab lagi dengan bahasa daerah, kesenian daerah, persoalan toleransi berdaerah, termasuk juga olahraga daerah, termasuk juga seni tradisi dan semua potensi budaya yang ada di Sumatera Barat, yang mulai dari pola berpikir, mengekspresikannya, seninya, termasuk juga cagar budaya. Itu kita dorong. Nah, alhamdulillah dalam proses pembentukan perdanya ini lewat dari Kementerian Hukum dan HAM, termasuk juga Kemendagri melalui Dirjen Hukum Daerah, dan juga dapat apresiasi sesungguhnya dari Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi apa namanya itu. Jadi Pak Mus ada 4 jaringan lokal. Walaupun spirit normalnya di dalam kemajuan ini yang kita coba adopsi, tapi ada 4 muatan lokal yang kita coba masukkan di peraturan daerah itu. Yang pertama itu adalah kurikulum berkearifan lokal yang selaras antara pendidikan dasar dengan pendidikan menengah. Maksud saya adalah apa itu? Nilai-nilai seni tradisi, nilai-nilai kebudayaan kita dalam bahasa kakonan sumpah global yang akan diajarkan oleh praktisi langsung. Saya terinspirasi ketika di kampus ada kuliah umum yang akan mengajar itu ada Pak. Bicara orang budaya, praktisi tari, orang praktisi tari, praktisi sastra, misalnya sastrawan yang akan memberikan pengajarnya. Mereka tidak guru, mereka tidak guru honor, tapi dibayar. Nah, potensi itu kami berpikir sebagai narasumber. Tapi memang jelas kurikulumnya ada integrasi antara pendidikan dasar dengan pendidikan mereka. Dasar pemikirannya adalah ada sekolah yang siap banknya, tapi ketika dia konsekuensi zonasi SMA, dia tidak lagi kelanjutan dari edukasi mengenai nilai-nilai budaya. Itu yang ini. Mungkinkah sangat mungkin ini memang diperlukan kekuatan politik yang kuat. Gubernur bersama kepala daerah, kota, bupati, dan wali kota melalui dinas masing-masing dibentuklah tim khusus untuk menyusun kurikulum yang cocok dengan pakaian. Sekaligus juga mengantisipasi budaya asing yang masuk dengan berbagai instrumen teknologi. Terus yang konten lokal kedua itu yang kita coba dorong adalah yang kedua itu terkait persoalan apresiasi seni budaya. Kami berkerinduan ini akan disolusinya pada poin yang keempat. Ada festival seni budaya dengan berbagai genre dan alirannya yang mulai dari tingkat desa, kota, kabupaten sampai provinsi yang terjangkau. Kami ini juga katakan festival seni itu mengajak. Seminggu dia festival, semua atraksi seni budaya keluar, permainan rakyat juga keluar, prosesi adat budaya juga keluar, bakal mantan apa namanya semacamnya. Tentu ini ada kuratornya yang akan mendesain sedemikian rupa yang kita berharap memiliki impact objek destinasi wisata culture. Kenapa di bawah bahasanya kita ingin ada kombinasi dengan ekonomi kreatif juga? Karena memang seni budaya ini akan dibentuk ketika ada manfaat juga yang dirasakan oleh masyarakat pengguna maupun juga masyarakat penikmat di daerah tersebut. Dalam rangka apa? Memperkuat identitas budaya kita. Persoalan kelestarian juga yang menjadi salah satu objek kemajuan kebudayaan. Terus kemudian secara kelembagaan kita berkerinduan ada lembaga budaya. Saya tidak menyebut dewan kesenian karena namanya dewan budaya ini yang berdebat banyak di sana, tapi lembaga budaya. Siapa orang yang di sana? Para imam, alim ulama, jadi pendatang dan budayawan, kaum milenial, anak muda kita untuk kajian. Artinya kami
Sitawa sendiri, hai DPRD, hai pemerintah, hai masyarakat, ini lembaga penting. Kalau tadi Pak Yus katakan tiko tunggu sejarah kau, tiko tali satu bulan pilih ini, itu dasar pemikirannya. Mohon maaf, lama dengar mainan sendiri. Orang budaya juga seperti itu, orang adat juga, akademisi juga. Kita ingin ngopi-ngopi sekali dulu, dua kali seminggu. Ngopi-ngopi di lembaga kebudayaan tersebut berbicara mengenai dari sudut persoalan sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi hari ini. Yang ini yang akan murni kita pikir, kita harapkan memberikan rekomendasi kebijakan dalam bentuk program dan penanganan. Nah ini yang saya pikir lembaga budaya. Kalau ada perdebatan Dewan Kesenian Dewan Budaya, Riau juga ada lembaga adat Melayu, Pagi juga ada Dewan Budayaannya, Majelis Budayaannya. Saya pikir ini think tank dari para stakeholder dalam merumuskan program dan kegiatan yang berkenaan dengan kemajuan budaya. Terus yang terakhir yang mau kita adalah, karena memang apresiasi ini saya ingat juga bagaimana teman-teman di Bali itu memberikan apresiasi dan reward bagi seniman yang lebih 50 tahun menguasai alat musik tertentu. Termasuk juga mungkin juga genre lain, berkisah, seni rupa, tari, teater, atau yang lain mungkin. Itu sampai 50-100 juta diberikan sertifikat. Sertifikat inilah gunanya sebagai legasi dari pemerintah, pengakuan pemerintah untuk objek penelitian dari luar negeri. Ini yang menariknya, penghargaan mereka dapatkan. Saya mau belajar meneliti puisinya Daif Al-Jami. Ini loh, kita sertifikasi dan kita daerah. Ini tokoh yang Anda menjadi objek penelitian. Seperti itu, apresiasi dan konteks seperti itu, termasuk juga serada dan prasarana infrastruktur untuk sebuah pendidikan. Di muatan yang keempat itu adalah kita juga berjuang anggaran 2% per tahun dari APBD untuk kemajuan budaya. Kalau APBD 6,7 triliun 120 miliar, apa yang tidak bisa dilakukan? Kuncinya di sana. Kita juga pernah melakukan sebuah produksi kesenian itu di kepala-kepala hal lebih susah sekali memperjuangkan proposal dari daerah. Belum lagi bicara tentang ini bukan daerah manufaktur, kalau kita juga terbatas. Tapi legasinya ada anggaran 2% per tahun dari total APBD. Kalau 7 triliun 2005 140 miliar. Untuk apa? Untuk membayar para narasumber yang akan mengajarkan kurikulum bertarif lokal. Untuk memberikan apresiasi kepada sanggar-sanggar seni budaya, kepada orang-orang yang tokoh-tokoh seniman dan budayawan yang konsen di bidangnya, termasuk juga menggelar festival kebudayaan yang terjangkau, yang berorientasi kepada ekonomi kreatif dan destinasi wisata culture. Itu gagasannya akan dapat seperti itu. Nah, tentu dalam semuanya ini akan ada tim-tim ahli yang akan mengkurasi, yang akan mendesain semuanya. Seperti itu, ini yang diakomodir oleh muatan perdaya. Tapi memang ini sepi perjuangannya dan memang jujur rival pertarungan kita dengan anggota DPR yang lain ini memang tidak ini. Seharusnya tidak awalnya sudah selesai 2020. Tapi karena memang kondisinya mau pilih juga, maka bisa-bisa tidak jadinya. Tapi kita luncurkan di 2020 dibahas. Tapi kalau seandainya masyarakat seniman budayawan stakeholder ingin menanggapinya, kita bisa stop saja. Mengenai prosesnya sesungguhnya sudah kita undang. Memang ada yang mungkin luput dari orang per orang, tapi memang para seniman budayawan tentang ada juga yang tidak hadir, mungkin ada perempuan ketika itu. Itu semacam problem solving dalam bentuk leksi yang kita sudah tahu juga di lembaga legislatif. Terus yang kedua, sebagai informasi terkait pembangunan gedung kebudayaan, saya harus sampaikan walaupun ini pahit juga, sehingga bisa tidak menjadi kecemasan dan kita sama, tidak hanya memelihara asumsi-asumsi yang belum tentu untuk menjadi kenyataan, belum tentu itu benar. Yang jelas, kelanjutan pembangunan gedung kebudayaan Sumatera Barat sampai anggaran 2012 tidak dijalankan. Karena saya di anggota pada negara. Saya di konsep persoalan budaya dan konsep makanya Daif. Saya pastikan 2012 dan anggaran lagi. Saya pertanyakan ketika anggaran tentang daerah, kenapa tidak dilaksanakan? Karena memang menjadi objek perkara hukum. Ketika objek perkara hukum itu masih belum
inkrah, dia belum bisa mengangkat. Nah ini dan kami juga merekomendasikan begitu. Mari kita kebiasaan tinggi, kasih rekomendasi ke kebiasaan tinggi. Maunya kita ini lanjut, karena anggarannya 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun anggaran ini selesai. Kita bisa kasihkan lebih untuk kelanjutan riset. Terus ada wacana pemanfaatan aset daerah. Ini memang di undang-undang pemanfaatan barang milik daerah ini memang diatur ada 5 skema. Ada sewa, ada bangun guna serah, ada skema pemanfaatan. Yang ini adalah KSPI namanya, kerjasama pembangunan infrastruktur. Aturannya perjanjiannya maksimal 50 tahun yang dibangun oleh pihak ketiga. Kalau misalnya bangun guna PGS, bangun serah guna itu seperti kasus hotel yang habis kontraknya 30 tahun maksimal pada 2020 besok. Saya pikir skemanya ini juga tidak gampang. Investor akan coba kaji juga. Pertanyaannya secara hukum adalah tentu appraisal dulu dan Anda mau infrastruktur 200 miliar untuk uang di sini, terus bangunan kami ini, aset kami ini ada yang enggak? Tanahnya berapa, infrastruktur berapa? Saya pikir ini butuh waktu. Nah, pergerakan di sana sejauh kami itu tidak ada perjalanan ini. Walaupun spiritnya dulu KSPI ini, karena uang bakat justru ada juga calon investor yang juga sampai 300 miliar untuk melakukan investasi. Saya pikir gendangnya ini mulai meninggi. Itu kondisinya. Terus apa yang kita lakukan? Tujuan kami adalah strategi yang sebenarnya. Strategi komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder, dengan pengambil kebijakan. Kalau daerah merah-merah saja, Pak Gubernur Malaysia kita mau apa? Saya katakan seperti itu gitu. Tapi kalau ditambah apresiasinya terhadap kebudayaan, karena memang hobinya di sektor pertanian, karena backgroundnya pertanian, 10% 700 miliar setahun untuk sektor pertanian. Nah, kalau saya punya budayawan yang gubernur, mungkin diarahkan seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti itu, strategi komunikasi dan koordinasinya mesti dirubah sedikit. Dirubah adalah kita harus masukkan pelan-pelan begini pembangunan budaya. Ini pembangunan sumber daya manusia yang menjadi modal utama ke depan dalam rangka mengembangkan identitas budaya kita, melestarikan nilai-nilai adat budaya kita. Tidak ada yang lain ini, Pak Gubernur, Pak Ketua DPRD. Saya pikir forum-forumnya seperti ini tidak melibatkan itu juga. Tapi kalau saya tidak pola strateginya seperti ini kita pertahankan, saya pikir saya cemaskan dia akan jauh, semakin jauh perjuangan itu. Saya pikir itu yang terasakan, yang dipikirkan oleh kami juga share informasi. Tentu juga forum ini juga menjadi referensi juga untuk kita untuk menambah wawasan dalam rangka apa yang bisa dioptimal dilakukan untuk sektor budaya ini dalam rangka membumikan norma yang ada di undang-undang budaya. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Saya singkat saja saya. Selamat datang Bapak Sri Rizky Saria. Ya, Bapak saya selamat. Ya, terima kasih Dokter. Saya singkat saja. Ini berkaitan aja dengan bagaimana operasionalnya undang-undang tentang kemajuan kebudayaan. Ini sudah 5 tahun. 2017 memang tidak maju-maju ya. Berarti memang kata maju untuk kita baik. Undang-undang kemajuan kebudayaan ada 10 poin. Di Sumatera Barat kan ada berapa poin kan ada 11 ya, kita majukan. Kemudian benar yang dikatakan oleh Pak Dr. Mas Wali Koto itu infrastrukturnya tidak cukup dan operasionalnya juga tidak diperhatikan dengan baik, tidak apresiasi baik oleh lintas stakeholdernya seperti pemerintah, legislatif, akademisi dan LSM. Buktinya contohnya saja ini ada rumah seniman sanggar sendiri kan sanggar ini rumah peradaban yang mendukung mendorong kebudayaan sebagai haluan negara, kebudayaan sebagai tonggak pembangunan nasional kan jelas, tapi kejelasannya tidak ada. Bagaimana rumah seniman ini tidak jelas.
Kita juga sudah berapa kali untuk berusaha untuk audiensi dengan pihak legislatif juga tidak ada tanggapan, dan gubernur les jam. Ini persoalan yang jelas. Bagaimana ini? Soal apakah memang karena ini adalah undang-undang? Kalau melanggar undang-undang tentu perlu ada hukum ya, melanggar hukum. Kalau saya mungkin perlu ada polisi budaya ya pada orang-orang yang melanggar hukum, melanggar undang-undang. Jangan hanya polisi khusus jaga budaya yang ada, polisi khusus budaya juga bisa ada. Kemudian menanggapi Ferry Yudi tadi ya tentang musyawarah nasional ya. Ya, mengapa kita tidak diundang? Memang itu bukan level kita Yudi, level kita adalah narasumber. Jadi kita bukan anggota. Ya, terima kasih.